Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novi dari Selma Botania Batam. Terkait dengan 10 kesalahan store manager, pembelajaran dari Pak Daniel, ada beberapa poin yang mau saya infokan di sini, terkhususnya untuk pengembangan tim dari Selma Botania Batam sendiri. Apa saja yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan pengembangan tim? Banyak hal yang saya improve, yang saya lakukan bersama tim di sini. Yang pertama itulah yang kelihatan hasilnya adalah tentang pencapaian derivatif. Nah, pencapaian derivatif di sini pertama saya join di sini, saya lihat angkanya tidak terlalu bagus. Tetapi saya sangat optimis ada peluang besar di sini. Terutama untuk teman-teman saya sales bisa mendapatkan income lebih di sini. Dan perlahan tapi pasti saya mulai menerapkan bagaimana sih metode cara berjualan derivatif agar teman-teman bisa mendapatkan income lebih. Dan terkhusus buat di masa PPK, di masa pandemi, waktu awal-awal saya join di sini bulan Mei 2020 itu lagi sangat inilah di Indonesia pandemi. Jadi saya berharap teman-teman sales saya di sini bisa mendapatkan income dari penjualan furnitur ini. Di samping uangnya ada buat teman-teman, juga ada benefitnya buat customer. Jadi saya melihat bagaimana sih supaya teman-teman saya bisa di sini berjualan dengan baik sehingga menambahkan pundi-pundi uang setiap mereka gajian di akhir bulan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya udah lakukan. Pertama dari segi cara berjualan. Nah, tadinya mungkin teman-teman saya yang pertama tuh tidak berani menawarkan ke customer karena takut ditolak, takut adanya penolakan dari customer. Nah, yang kedua mereka tidak punya knowledge tentang proteksi itu sendiri gitu. Apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya? Nah, teman-teman saya di sini itu tidak menguasai itu. Nah, yang ketiga adalah teknik cara mereka menawarkan ke customer itu belum dikuasain dengan baik. Nah, 3 hal ini yang sangat mendasar buat saya ajarin ke tim saya. Bagaimana supaya mereka bisa dari yang tadi yang nggak berani menawarkan ke customer, dengan adanya knowledge mereka jadi berani. Dengan cara apa? Dengan cara saya share PKTG-nya, saya pada saat briefing kita tunjukkan trik cara berjualannya seperti apa, dengan cara teknik-tekniknya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mereka mau untuk memulai menjual ke customer seperti itu. Karena pada saat kalau mereka udah takut ditolak, mereka tidak mau menawarkan seperti itu. Nah, kemudian seberapa lama Ibu menghadapi kendala dalam mengembangkan tim Ibu? Kalau untuk seberapa lama itu cukup lama juga. Cuma di sini adalah poinnya adalah kita konsisten kayak gitu. Bagaimana kita konsisten melakukan apa tujuan dari kita. Seperti saya sangat berharap bahwa Botania ini bisa menjadi toko yang terbagus dalam segi pencapaian sales maupun pencapaian derivatif. Akhirnya dengan cara konsisten setiap hari diberitahu tim jualan seperti ini, terus pada saat di floor lapangan kalau tim tidak berjualan ditanya kendalanya apa, terus kekurangan tim apa bagi tim yang tidak mampu berjualan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah poinnya kita konsisten aja, konsisten kita mengembangkan dari segi kelemahan tim kita, kekurangan tim kita. Nah, kalau memang dia lebihnya ada di sini, anak kita lebihnya sini, ya saya menambalnya dari segi yang kekurangannya itu. Jadi seperti itu. Apakah ada kendala dari tim Ibu mengenai pengembangan ini? Sebenarnya dibilang kendala sih enggak juga. Cuma bagi mereka yang tidak terbiasa menawarkan furnitur ini, terus tidak biasa gigih konsisten menawarkan ini, memang itu ada kendalanya bagi mereka. Memang agak kewalahan juga saya pada saat itu, sempat mau pesimis juga. Tapi di saat saya pesimis, saya bilang saya pasti bisa. Selagi saya mau terus berusaha, pasti tim saya juga bisa. Seperti itu. Nah, pada satu sisi waktu pada saat saya hampir pesimis itu, saya kembali menginfokan ke anak-anak pada saat briefing, kalian mau menyerah atau seperti apa. Akhirnya mereka kita harus bisa. Jadi
semangatnya saya itu tertular sama semangatnya ke tim saya. Akhirnya mereka juga mau untuk menawarkan kembali Ponipro ini ke customer gitu. Dengan cara apa? Mereka cara belajar. Ya belajar apa yang saya sharingkan itu mereka pelajarin. Dan saya memang agak sedikit memaksa mereka untuk membuka materi itu. Dengan cara apa? Pada saat briefing saya tanya apa aja yang materi yang saya udah share. Kamu buka nggak seperti itu? Apa aja isinya seperti itu? Akhirnya memaksa mereka yang tidak buka itu pada saat briefing itu dibuka gitu. Karena saya nggak mau ngasih tahu. Dan tim yang lain saya untuk sarankan jangan dikasih tahu seperti itu. Jadi memang ada beberapa tim yang memang agak susah untuk menjualnya. Tapi alhamdulillah kesininya berkat kerjasama, berkat saling improve. Akhirnya hasilnya juga luar biasa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hasil dari proses pengembangan yang telah Ibu lakukan? Nah, alhamdulillah hasilnya itu udah kelihatan dan anak-anak saya juga gembira karena setiap mereka terima gaji itu mereka akan mendapatkan uang lebih gitu, tidak hanya basic doang. Ya, lebih kurang mereka bisa dapat itu di angka 500 lebih, itu minimal. Nah, bagi zaman sekarang yang pandemi COVID ini, duit segitu sangat berarti bagi mereka. Nah, apalagi kalau udah jualan lebih dari 80 polis, itu udah mereka ngantongin 1 juta lebih. Nah, artinya mereka tinggal bagaimana bisa menjual lebih banyak dari itu, seperti itu. Nah, hasil yang saya dapatkan buat toko ini dan berimpact buat anak-anak. Nah, saya dalam briefing itu bilang ke anak-anak, setelah sekarang udah kelihatan hasilnya kayak mana, kalian tetap tidak mau jualan polis, padahal ini buat kalian, buat teman-teman semua seperti itu. Akhirnya mereka terpacu semangatnya dan mereka memacu lagi semangatnya bagi anak-anak yang belum capai target secara Ponipro-nya seperti itu. Dan alhamdulillahnya di semester pertama 2021 ini CR-nya Botania itu 80% dan secara presentasi itu 324% dari target yang diberikan oleh manajemen. Dan itu angka yang luar biasa. Saya bilang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil seperti itu. Kemudian bagaimana tanggapan tim terhadap pencapaian dari pengembangan yang telah Ibu lakukan? Nah, di sini ada sesuatu hal yang menarik. Nah, pada saat kami tercapai Ponipro bulan ini kan hasilnya nggak keluar bulan ini, digaji bulan ini, jadi bulan besoknya. Jadi itu menjelang gajian bulan depannya itu saya dak dik kayak gitu. Ini hasilnya kayak mana seperti itu. Nah, pada saat gajian tanggal 31, terus saya langsung info ke teman-teman di grup gimana salary bulan ini. Akhirnya semua jawab alhamdulillah. Pada saat di toko saya langsung minta salah satu orang yang berjualan derivatif yang terbanyak itu ngomong di briefing dan dia menitikkan air mata gitu, nggak menyangka gajinya sebesar itu seperti itu. Dan juga dari Pak Handi sebagai area manajernya saya juga ada bikin testimoni semacam video gitu dibuat senasional areanya Pak Handi itu salary yang didapat bulan itu berapa seperti itu. Dan luar biasanya memang Botania yang paling nomor 1, yang paling gede dapatnya waktu itu. Nah, ceritanya di sini yang bikin saya haru itu tim saya bilang seperti ini, Bun, ternyata apa yang Bundo lakukan itu ada impactnya buat kami seperti itu. Nggak sia-sia Bundo gigih terus bilangin ke kami, ayo jualan Ponipro. Terus ada impactnya, nggak sia-sia juga Bundo marah-marah, Bundo menegur kami untuk yang lebih baik, nggak sia-sia Bun, ada hasilnya seperti itu. Saya sempat terharu juga, akhirnya mereka paham apa yang saya pingin, apa yang saya pengen buktikan ke diri saya sendiri bahwa saya mampu untuk bikin yang terbaik. Itu luar biasa waktu saat itu, detik-detik anak-anak terima gaji itu luar biasa waktu saat itu yang sampai saat ini saya ingat. Anak-anak tuh senang gitu, kalau udah gajian itu senang gitu, karena mereka dengan kerja menawarkan ke customer tentang produk, tentang khususnya di sini derivatif itu yang memang ada benefitnya buat customer.
dan kita menjual memang ada timbal baliknya, di kitanya untung, di customernya juga untung seperti itu. Dan itu luar biasa banget gitu. Saya senang banget, alhamdulillahnya tim saya juga mendukung itu, mensupport itu gitu. Jadi satu sama lain itu jadinya terjalankan dengan baik, karena saya berharap seperti ini, tim saya juga mendukung. Jadi sama-sama meraih hasil yang baik seperti itu. Ada satu hal lagi yang terkait tanggapan anak-anak. Nah, ini bagi yang kan belum semuanya yang bagus, ada 2-3 orangan yang belum bagus jualannya pada saat itu. Nah, yang 2-3 orang ini mereka terpacu akhirnya dengan cara pada saat di briefing, contohnya kamu gimana yang masih jualannya belum terlalu bagus, semangat nggak buat meniru teman-teman kamu yang memang gajinya udah kamu dengar sendiri gitu, bukan saya yang bilang gitu. Akhirnya, Bundo, saya akan buktikan bahwa saya bisa bulan besok dengan cara berani menawarkan ke customer, dengan cara belajar ke knowledge, apa yang Bundo sharing itu akan saya pelajarin. Dan akhirnya yang tadinya anak-anak tidak berani itu berani untuk menawarkan, karena memang ada di situ hasil yang mereka dapat dan mereka lihat sendiri teman-teman mereka seperti itu. Walaupun mereka belum dapat sebagus yang teman-teman mereka, tapi setidaknya mereka udah mendapatkan hasil dari yang tadinya mereka tidak berani menawarkan karena tidak ada knowledge, terus mereka tidak berani menawarkan karena terjadi penolakan dari customer, terus tidak berani menawarkan karena memang rasa ketakutan seperti itu. Dan improve di sinilah untuk mengembangkan tim saya di sini. Alhamdulillah tujuan saya disambut baik sama tim saya, akhirnya berjalan dengan baik seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian video singkat dari saya tentang proses pengembangan tim dari Selma Botania. Semoga bisa menginspirasi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.